meneliti, mencari-cari, memata-matai terhadap kesalahan orang lain. Tujuannya untuk apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lebih khusus untuk membahas tentang tajassus, ya. Tajassus itu adalah meneliti kejelekan orang lain. Meneliti, mencari-cari, memata-matai terhadap kesalahan orang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biasanya adalah ya dipakai senjata, ya tajassus itu tadi dipakai senjata untuk menjatuhkan orang lain, untuk merendahkan orang lain. Ini biasanya seperti itu. Tidak ada tujuan lain, padahal ketika kita sebagai seorang mukmin tadi yang dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ketika kita melihat kepada aibnya orang lain, ketika kita mengetahui aibnya orang lain, maka yang pantas untuk kita lakukan adalah kita ingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan itu akan memberikan manfaat, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pasti itu. Wa inna dzikra tanfaul mu'minin. Pasti menjadi manfaat bagi orang-orang iman ketika kita mengetahui seseorang berbuat kesalahan, mempunyai aib, harus kita tutup. Ketika ada kesalahannya, ada dosanya, maka kita nasihati, kita ingatkan untuk segera bertobat. Itu yang terbaik. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Nah, maka yang terbaik seperti itu. Maka jangan sampai kemudian kita justru tajassus. Tajassus itu meneliti kejelekan orang lain. Pandai kita melihat kesalahan orang lain tanpa memperhatikan kesalahan atau dosa atau aib yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti yang diucapkan oleh sahabat Abu Hurairah, beliau memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kita ini manusia itu kadang-kadang lebih pandai melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan sendiri. Abu Hurairah mengatakan yubsiru akhadukum al-qadata fi ayuni akhihi. Yubsiru ahadukum al-qadata. Seseorang itu pandai untuk melihat pada kotoran fi ayuni akhihi, di mata saudaranya, tetapi wayansa, dia melupakan al-jadala, pada kayu yang besar fi aini nafsihi, di dalam matanya sendiri. Nah, inilah yang kadang-kadang juga sering kita lakukan. Kita begitu pandai menilai pada orang lain tanpa pandai mengkoreksi terhadap diri kita sendiri. Inilah yang disebut sebagai tajassus. Kita sering sekali menilai kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan kita berusaha untuk mencari kesalahan orang lain tanpa kita muhasabah terhadap diri kita sendiri. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajassus itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk tajassus, meneliti kesalahan orang lain, melihat, mengkoreksi terhadap kesalahan-kesalahan orang lain tanpa mengkoreksi dirinya sendiri. Lebih kepada meneliti kepada kesalahan orang lain yang tujuannya hanya untuk kepo, hanya untuk tahu, dan kemudian nanti akhirnya apa? Minimal dibicarakan kepada orang lain. Atau bisa jadi bahkan bisa untuk menjatuhkan, memfitnah bahkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ijtanibu, menjauhilah kalian, katsiran minadh-dhonni, pada banyaknya persangkaan. Sebab inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena sebagian dari prasangka-prasangka yang ada di dalam diri kalian itu itsmun, mengandung dosa. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jauhi prasangka-prasangka, karena sebagian dari prasangka itu pasti mengandung dosa. Kebanyakan kita ketika kita berprasangka, itu rata-rata prasangkanya adalah jelek.
Jarang orang yang bisa kemudian berprasangka kepada orang lain dengan prasangka baik. Apalagi melihat kesalahan itu ada di depan matanya. Pasti menjudge kepada orang lain itu jelek seperti itu. Padahal belum tentu apa yang kita lihat itu sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Nah, ini yang kemudian kita langsung berprasangka. Makanya Allah memberikan peringatan kepada kita, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian di dalam prasangka kalian itu mesti ada dosanya. Karena apa? Kebanyakan prasangka kita itu salah. Maka Allah memberikan petunjuk, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jadi jangan mengikuti prasangka-prasangka yang ada di dalam diri kita yang kebanyakan itu prasangkanya adalah buruk. Maka wajib bagi kita dari ayat ini supaya kita husnudzon billah kepada siapapun, ya, berprasangka baik kepada orang lain. Nah, kemudian Allah juga memberikan petunjuk kepada kita di lanjutan ayat tersebut, wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian terus hanya untuk meneliti kesalahan orang lain, pintar untuk meneliti kesalahan orang lain tanpa meneliti kesalahannya sendiri. Kalau kemudian kita meneliti kesalahan orang lain, artinya tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi kita mengetahui betul orang lain berbuat kesalahan, maka kewajiban kita adalah untuk mengingatkan. Tapi kalau kita dengan sengaja meneliti, memata-matai, tajassus kepada orang lain, ya, mencari-cari kesalahannya, yang kemudian itu nanti bisa kita pakai untuk menjatuhkan kepadanya, atau minimal kita bicarakan itu kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini akan menjadi berat untuk kita, menjadi dosa yang besar untuk kita, dan juga akan menjadi suatu yang berat bagi orang yang kita tajassus itu tadi. Nah, maka kita berusaha bagaimana agar kita mengikuti terhadap petunjuk Allah ini, wala tajassasu, janganlah kalian berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Karena apa? Tidak perlu dicari, orang lain juga pasti berbuat salah. Begitu juga kita. Tidak perlu dicari-cari kesalahan kita, kita juga pasti berbuat salah. Nah, kemudian kalau kita mengetahui ada orang lain berbuat salah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ingatkan saja, tidak perlu dicari-cari kesalahannya. Saya akan buktikan apakah dia ini betul-betul berbuat begini. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu seperti itu, apa yang kita lakukan? Biasanya justru kita akan ceritakan kepada orang lain yang nantinya akan menjadi ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menceritakan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Jadi menceritakan saudara kita dengan sesuatu yang dibenci itu namanya ghibah. Nah, kalau sudah kemudian kita tajassus, mesti arahnya nanti akan sampai kepada ghibah atau bahkan sampai kepada fitnah. Nah, itu kalau sudah kita tajassus, berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Itu tadi Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, mengharamkan tajassus, mengharamkan kepada kita agar kita ini tidak mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai orang lain, hanya tujuannya untuk supaya kita tahu betul bahwa dia berbuat salah. Karena tajassus ini pasti mengarahnya nanti adalah ghibah, membicarakan kepada orang lain, atau sampai kepada fitnah. Nah, ini yang ditakutkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, iyyakum wadzanna, takutlah kalian pada prasangka-prasangka. Sama seperti Allah tadi juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, jangan terlalu banyak berprasangka. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wadzanna, takutlah kalian pada prasangka-prasangka. Maksudnya jangan berprasangka prasangka yang buruk. Sebab fa innadh-dhonna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka itu adalah akdzabul hadits, lebih dustanya cerita. Karena dengan kita berprasangka itu adalah cerita yang paling dusta. Karena apa? Belum tentu kebenarannya apa yang kita prasangkakan kepada orang lain.
Kita melihat orang lain melakukan sesuatu, kita sudah berprasangka bahwa, dan kita bahkan kadang-kadang sampai menjustis, oh ternyata dia ini seperti ini, ternyata dia ini jelek. Nah, padahal belum tentu yang kita lihat itu adalah sesuatu yang sebenarnya. Itulah yang dikatakan fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena cerita yang paling dusta itu adalah prasangka itu. Maka jangan sampai kemudian kita mengikuti pada prasangka-prasangka kita yang terkadang justru itu adalah dosa. Yang itu terkadang adalah tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Maka jangan terlalu mengikuti pada prasangka kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, wala tahassasu, dan janganlah kalian tahassas. Tahassas itu meneliti kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menguping, ya, mencari cerita bagaimana ceritanya si A, cerita si B. Kemudian biasanya kalau sudah itu kita dapatkan cerita-cerita itu, maka kita biasanya itu juga ingin menceritakan kepada orang lain, ternyata si A itu begini, si B itu begini. Atau bahkan sampai kepada fitnah nanti ditambah-tambah lagi. Nah, ini makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala tahassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain dengan nguping atau mencari berita-berita dengan pendengaran. Nah, ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak. Tapi ibu-ibu juga lebih mengerikan. Nah, ini kita coba berusaha, ya. Kita memang sering begitu, makanya kita kembalikan, ya. Kita kembalikan kepada ayat, kita kembalikan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tahassasu. Kemudian yang kedua, wala tajassasu. Jangan kalian meneliti juga kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara memata-matai, dicari. Karena sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar itu terkadang bisa salah. Nah, kalau kemudian kita tahassas, kita tajassas, itu kemudian sampai kepada prasangka buruk kita. Kita berprasangka buruk, kita menjustis orang lain karena sesuatu yang kita dengarkan, padahal itu belum tentu kebenarannya. Kita menjustis orang lain karena sesuatu yang kita lihat tadi, padahal belum tentu itu yang sebenarnya demikian. Tapi kita sudah menjustis orang tersebut demikian. Nah, kalau sudah kita punya prasangka seperti itu, karena tajassus dan tahassus tadi, mencari-cari kesalahan orang lain, akhirnya kita gibah kepada orang lain, membicarakan jeleknya orang lain itu kepada yang lainnya. Atau kemudian sampai kepada fitnah, kita menambah-nambahi cerita-cerita yang kita dengarkan, yang kita lihat, padahal itu belum tentu yang sebenarnya kita lihat dan kita dengarkan. Makanya pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tahassasu, jangan kalian tahassas, wala tajassasu, dan janganlah tajassas. Jangan meneliti dengan pendengaran, jangan meneliti dengan mata kita hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian selanjutnya wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Karena hasad itu akan bisa memakan pada kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan selama ini. Pahala-pahala kita akan habis sedikit demi sedikit, sebagaimana api itu membakar pada kayu yang kering atau rumput yang kering, cepat sekali habis. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal hasad, takutlah kalian pada dengki. Sebab fa'innal hasada yakulul hasanah. Karena hasad itu, dengki itu akan menghabiskan pada kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatawa. Karena sebagaimana api itu membakar pada kayu yang kering, akan cepat habis. Maka wala tahasadu. Kemudian wala tadabaru, dan jangan saling membelakang, jangan saling berpaling. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang bersaudara. Ini petunjuk di dalam Al-Quran, petunjuk di dalam Al-Hadis, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk tajassus, meneliti orang lain karena kesalahannya, meneliti kesalahan-kesalahan orang lain hanya untuk senjata, untuk kita bicarakan kepada orang lain atau kita fitnahkan kepada orang lain. Yang terbaik bagaimana ketika kita melihat orang lain berbuat salah, kita ingatkan, wadzakir fa inna dzikra tanfaul
mu'minin. Kita ingatkan man ra'al munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan dirinya sendiri. Kita langsung nasihati, kita tegur, kita ingatkan untuk bertaubat ketika dia melakukan kesalahan. Ketika melihat orang lain melakukan perbuatan dosa, langsung diingatkan. Nah, ini kita berusaha bagaimana agar kita tidak melulu untuk tajassus, ya, melihat, meneliti, mencari kesalahan-kesalahan orang lain.